Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, Mbah? Kok cepet pulangnya? Jare jamaah. Lah sepi tenan ya musolane. Apa ya pas ra oleh jamaah, piye aku bingung to ya anke. Jane piye to? Nah, kalau zona merah memang agak ditekankan untuk tidak berjamaah, bukan dilarang ya. Tapi ada memang ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Kenapa? Di musolanya zona merah enggak? Kalau sebenarnya tidak sih, belum ada yang positif. Nah, Belum ada yang positif. belum ada yang positif, berarti ada yang positif gitu. Ya belum ada yang positif. Nah, oleh sebab itu ya kalau bisa jamaah lah. Kalau tidak pada zona merah. Karena memang protokol kesehatan itu kan menganjurkan bahwa kita berjarak itu 1,5 meter. Nah, kenapa kok ibadah sampai di musola itu sampai tidak ada jamaah gitu? Kenapa? Kita perlu pertanyakan itu ada apa. Padahal agama juga punya solusi terhadap ketika memang kayak wabah seperti ini, ada solusinya, yaitu menjaga jarak itu. Bahkan di dalam sholat, syarat sahnya sholat jamaah itu walaupun di 150 meter itu dihitung jamaah, imam sama makmum itu dihitung jamaah gitu. Kenapa terus tidak ada jamaah? Bahkan sholat fardu kayak sholat Jumat ditiadakan, itu sangat keliru. Makanya masyarakat harus perlu memahami itu. 150 meter itu boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Tapi syarat-syaratnya sangat mudah. Yang penting imamnya kelihatan gerakannya, sudah ikut. Kenapa tidak gitu loh? Yang penting jamaah itu tetap dilaksanakan lah. Kira-kira begitu. Di dalam kitab kebetulan pas banget saya buka kitabnya At-Takrir Sadidah. Gimana itu? Ngaji sama Pak Kiai sama Bisru. Ya. Gimana? Di sini menyampaikan wa idza kana kharijal masjid aw ahaduhuma bil masjid wal akhar kharijal masjid fayuzadu salah satu syurut. Ada 3 syarat ketika seorang makmum dan imam ini antara dia salah satunya di luar masjid sama di dalam masjid itu memiliki 3 syarat. Yang pertama katanya alla yakuna hunaka hailun yamna'ur ru'yah. Ru'yah yang menjadi patokan di sini. Tidak ada yang menghalangi penglihatan antara si imam dengan si makmum dengan terhadap si imam gitu loh. Yaitu gerakan tadi itu. Kalau nggak ada yang menghalang, artinya kalau misalkan di dalam rumah tapi ada jendela, terus kita bisa keluar dari pintu rumah, terus di sana itu ada jendela, terus kita lihat gerakan imam, itu boleh, itu dihitung jamaah. Pokoknya ono bolongane ya. Ono bolongannya ketika berdiri, tetapi kan kalau sujud kan nggak lihat imam, tapi kita mengerti minimal ada suara dan melihat imam, gerakan imam gitu. Atau kalau enggak, misalkan jamaah terakhir, saf terakhir, kan beda-beda nih, 1 meter, tapi kita saking takutnya kena virus tadi itu, aku nggak jamaah aja, mending di rumah. Ya, boleh di rumah jamaah gitu loh, tapi lihat jamaah terakhir, nggak lihat imam tapi lihat jamaah terakhir gerakannya, itu sudah sah sholat jamaahnya, begitu. Syarat yang kedua, ayum kinal wusul ilil imam. Nah yang tadi itu maksud kita itu kalau jendela, ini ada jendela kita lihat, tetapi jendela ini di selah di rumah kita itu ada pintu untuk nyampe kepada imam, itu baru sah sholatnya. Kalau dia tertutup tapi ada jendela, itu tidak sah sholat jamaahnya. Kenapa? Karena tidak sampai kepada imam. Meskipun jendelanya kaca terlihat nggak sah. Walaupun kita melihat imam, gerakan imam, tetapi kita itu kalau mau ke imam itu terhalang, nggak bisa keluar, itu nggak sah. Syarat sahnya itu ada wusul ilal imam, nyampe pada imam, ada pintu dan tidak terkunci. Ya kita bisa, kalau kita mau ke imam kayaknya bisa secara logika gitu, secara realita kita bisa ke sana. Itu. Syarat terakhir alla yazida ma bainahuma ala salasimiah 0, yaitu tidak lebih dari 150 meter. Kalau
salah satunya zero ini setengah ini. Setengah meter kalau hitungan. Kalau bahasa Arabnya zero. Itu jaraknya walaupun kita punya rumah di sini terus masjidnya di sana, terus lihat gerakan imam dan kita bisa sampai ke imam dengan secara realita. Itu sah sholat jamaah. Berarti aman-aman saja. Coba sampaikan pada petugas masjidnya. Diskusilah, santai aja, nggak usah panik. Berarti gini ya, berarti itu kan itu kalau bukan zona merah itu wajib jamaah ya, wajib jamaah dengan menggunakan protokol tadi ya, syarat-syarat tadi ya. Iya, harus. Siapa lagi kan kalau protokol kesehatan itu kan wajib cuci tangan, gitu kan. Apalagi kan kalau di Islam sendiri seharusnya itu aman-aman aja ya, seharusnya. Apalagi melihat kita sholat 5 waktu. Itu pasti wudu. Ya, syarat sahnya sholat itu kan kita wudu. Ya wudu lah. Sudah cuci tangan. Mengikuti protokol kesehatan. Terus apa salahnya di mana? Kayaknya memang mental masyarakat ini terlalu ditekan. Muncul berita-berita yang terlalu berlebihan sehingga masyarakat terkejut. Saya rasa masyarakat itu paham, cuman karena mentalnya ditekan, ya ayo kita kembalikan bareng-bareng. Pokoknya kan ininya kan kalau bukan zona merah wajib jamaah dengan menggunakan protokol tetap jarak itu harus diselani, dan itu diusahakan itu saat masuk masjid itu kita wudu dulu dengan menggunakan sabun juga bagus, cuci tangan dulu baru wudu juga bagus. Itu untuk juga menyesuaikan perintah dari pemerintah. Iya, dan sesuai juga, agama pemerintah, kita sesuai kesehatan, sesuai. Jangan pas ronda rame, tidak ada jarak. Pas jamaah harus ada jarak ya, oke. Nah itu yang harus diluruskan. Ini menarik ini. Perlu saya sampaikan ke masyarakat jamaah saya ini kalau kayak gini. Berarti sampai ini tamirnya ini. Ya enggak. Cuma kan karena ini libur saya dipasrai untuk jadi muadzin di salah satu musola. Dan saya itu miris melihat musola kok sepi. Ya minimal itu kan kalau enggak harus penuh ya ada jamaahnya 1 atau 2. Menghitung-hitung jangan sampai karena Covid ini musola itu mati. Ya, tetap kita usahakan untuk adanya jamaah, tetap mengumandangkan adzan supaya nuansa Islam itu khususnya di Indonesia itu tetap ada, hirohnya ada. Tidak bisa dipisahkan antara agama dan negara. Dia itu adalah dalam satu tarikan nafas. Ya, agama dan negara dalam satu tarikan nafas. Tidak bisa dipisahkan. Semua dibangun atas dasar agama dan negara. Cinta tanah air, cinta agama, nusa dan bangsa. Siap. Kalau gitu saya sempulang, saya coba untuk diskusi atau musyawarah dengan Mbah Kaum di dekat musola itu. Saya bicarakan terkait ini, hasil ini obrolan kita. Semoga masyarakat bisa memahami bahwasanya kondisinya di daerah musola saya itu, musola tempat jamaah saya itu bukan zona merah, masih aman. Makanya tetap harus masukkan jamaah sholat ya. Apalagi sholat Jumatnya jangan sepi ya. Siap. Assalamualaikum. Pas ada jajan aja baru rame ya. Ya udah, assalamualaikum ya.